Tuhan itu memiliki substansi apa? Satu, Roh. roh. Dua, dia punya dua, roh dua, kehidupan. dua Dia apa? punya jiwa atau pikiran. Dua apa? Punya jiwa dan pikiran atau Punya pikiran. jiwa dan pikiran. Tiga, Bukan dan, jiwa atau pikiran. jiwa atau pikiran. Tiga, Dia punya entitas keberadaan. Wujud. nah, gimana ceritanya Anda ini? Ya ini Kalau- ceritanya, ini kalau- kenyataannya. Kalau pola itu oke, kalau pola itu yang Anda gambarkan. Sekarang manusia, bisa tidak jasad ini menjadi pribadi yang hidup di luar daripada roh? Bisa tidak? Nggak bisa. Nggak bisa. Terus kenapa Anda menjadikan ini sebagai contoh? Nah, Ya, itu memang itu makanya itu Yesus itu esensi bukan manusia biasa. Loh, Jangan gimana samakan ceritanya? dengan kita. Kenapa? Dengarkan dulu. Kita ini manusia Anda- hasil hubungan sperma dengan sel telur. Yesus kami tidak. Jadi jangan samakan. Memang dia manusia ajaib. Bingung kita mikirin Manusia. itu. Kamu nggak Kok akan sampai manusia? ke situ. Bukan manusia ajaib dan bukan bingung. Anda yang membuang akal Anda. Anda tidak menggunakan akal. Anda Dia tidak menggunakan lahir akal. seperti kita, hasil Anda pertemuan tidak sperma dan Anda sel tidak telur. menggunakan akal. Jadi Sekarang saya kan dari tanya. awal itu Sekarang berbeda. Sekarang saya tanya, apakah Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mampu menciptakan manusia tanpa sel telur, tanpa sperma laki-laki? Siapa? Mampu? Siapa yang diciptakan begitu? Saya tanya kamu Zuma. Saya tanya dulu, bisa tidak Tuhan pencipta langit dan bumi menciptakan manusia tanpa ayah? Bisa atau tidak? Bisa, tapi tidak Bisa. ada manusia selain Lah, Yesus. Yesus. Hanya Yesus. Yesus. Tidak ada Yesus. yang lain. Coba. Lah iya coba. Yesus. Siapa? Yesus. Siapa? Yesus. Karena dia Yesus. bukan manusia biasa, Zuma. Dia itu Tuhan. Sekarang saya tanya. Zuma. Oke, saya tanya. Zuma. Saya tanya. Sama- Tunggu, sabar Daniel, sabar. Saya mau tanya dulu perempuan ini. Apakah Bapak pencipta langit dan bumi punya sisi kemanusiaan? Tidak. Sebenarnya Tuhan Nah, itu tidak. Tunggu, tidak, katanya tidak. Apakah Yesus punya sisi kemanusiaan? dia memang sengaja Zuma Ya, dibuat sengaja. menjadi manusia. Sengaja. Ada Sekarang misinya. sekarang untuk saya menebus tanya, dosa kami. saya tanya, apakah Bapak punya sisi kemanusiaan? Tidak. Apakah Yesus punya sisi kemanusiaan? Sengaja jadi manusia. Lah, katanya Memang. saya ulang. Memang Yesus itu sengaja. Saya ulang. Apakah Bapak pencipta langit dan bumi ini punya sisi kemanusiaan? Kalau kemanusiaan ya enggak. Manusia dan Enggak. Tuhan itu Sampai beda. tunggu. Sampai kapan Tuhan Bapak ini tidak memiliki sisi kemanusiaan? Sampai kapan? Selama-lamanya. Dia memang Selama-lamanya. Berarti tubuh Yesus ini siapa? itu Tuhan kami. Ada misi. Iya memang Tuhan. Misi Itu untuk menebus dosa manusia. Sisi Zuma. kemanusiaan Untuk Yesus itu menebus dosa manusia. itu Dihadirkanlah doktrin Yesus. bawa ke tidak gereja hubungan nggak intim. cocok di sini. Tidak pertemuan Itu sperma doktrin dengan bawa sel ke telur. gereja, Jadi dia memang jajakan manusia pakai ajaib. Indomie Sampai tidak orang cocok bikin di nggak akan sini. sampai akal Ya, sampai di sini. Dengarkan Zuma. saya. Zuma, Bapak saran Anda katakan, dengarkan sabar. Bapak Anda katakan tidak punya sisi kemanusiaan. Tidak. Nah, Sebenarnya mutlak terus Yesus Tuhan itu tidak ada Yesus ini manusia siapa? lainnya. Yesus ini siapa? Tetapi Yesus ini siapa? Tetapi, Jangan ngajarin saya, dia jangan punya ajarin misi saya. untuk menebus Yesus dosa ini siapa? manusia. Saya ajarkan Yesus kamu, kamu ini nggak paham. siapa? Kamu kan Yesus tanya ini siapa? Kamu kan Yesus ini bertanya, siapa? Zuma. Saya jawab. Yesus ini siapa? Yesus itu Tuhan kami yang lahir melalui kandungan Maria. Dia bukan Oke. hasil hubungan intim. Oke. Apakah Yesus Tuhan Anda ini bagian dari Bapak? Ya, Tadi katanya Bapak tidak memiliki sisi kemanusiaan. itu bukan manusia seperti kita Zuma. Kan bukan Mulai hasil hubungan belepotan, telur. mulai jurus serigala keluar. Memang Apakah bukan Bapak hati punya sperma sisi dan kemanusiaan? telur. Kalau Tidak kamu punya. bukan tambah, kamu Apakah bukan Yesus manusia ini adalah biasa. Tuhan? Iya, dia Tidak. adalah Tuhan kami. Tuhan dari mana? Tidak memang. Dia memang tidak manusia biasa karena dia Saya tidak ulang ada lagi. hubungan Saya sperma ulang dengan lagi. telur. Coba gunakan akal Anda. Apakah Bapak pencipta langit dan bumi punya sisi kemanusiaan? Tidak.
Sebenarnya tidak mutlak. Sebenarnya tidak. Ini bahasa apa? Ini bahasa apa? Sebenarnya tidak. Ini bahasa apa? Memang tidak. Ah, tidak. Lalu Yesus ini yang manusia ini siapa? Dengar Zuma. dengar lagi. Kalau Tuhan kami itu roh yang turun ke dunia ini menebus dosa, bagaimana bisa? Loh, Jadi- ini yang menebus, ini bagian menebus dosa ini bagian Bapak. Jadi Jadi, harus jadi lahir sebagai ajarkan manusia, ini, dengan rupa manusia, tetapi ajarkan bukan manusia ini di biasa. planet Mars, Manusia jangan di ajaib. sini. Atau ajarkan di Pluto, jangan di sini, nggak laku. Nah, saya Bapak, bilang, dengarkan, Islam Bapak itu pencipta tidak akan langit bisa dan memahami bumi. Kristen, karena Kristen Iya, itu karena tidak ajaib. masuk akal, nggak masuk Karena akal. Kami tidak Nggak masuk dengan akal. logika. Tuhan Nggak kami masih tidak akal, manusia nggak masuk biasa, akal. sehingga hanya sebatas logika. Tuhan kami Nggak itu masuk ajaib, akal. jadi tidak sebatas logika. Ajaib. Kalau hanya sebatas Ajaib. logika, dia bukan Kayak Tuhan. anti nyamuk gitu. Udahlah, enggak lucu gitu loh. Tuhan Anda itu enggak laku di sini. Lah, Bapak yang tidak memang memiliki kami sisi lakukan kemanusiaan. Kami tidak menjual Ya, karena Tuhan kamu, makanya karena kami bilang, penjelasan kami saudara tidak sedang- itu kami hanya tidak cocok sedang untuk mempromosikan ayam, Tuhan kambing, kamu, Zuma. sapi, Kamu yang apalagi mengorek bertanya. monyet. Jadi orang Itu nggak Kristen cocok, menjawab. nggak cocok konsep Jadi Anda kamu jajakan menjawab, sini, kamu tidak ditertawakan. terima. Kamu bilang tidak Apakah logika. Bapak punya Ya, sisi tidak kemanusiaan? logika. Tidak Akalmu punya. tidak Sampai nyampe kapan ke dia tidak situ. punya sisi kemanusiaan? Selama-lamanya katanya. Lalu Yesus? Kamu tidak akan nyampe Tuhan ke situ, kami. Zuma. Loh, Anda sendiri yang mengatakan Bapak tidak punya sisi kemanusiaan. Dan itu selama-lamanya. Lalu Yesus siapa? Yesus itu bukan Lalu- manusia biasa, jadi bukan sisi Iya. kemanusiaan biasa. Tidak. Yesus bukan Dia tidak sisi, hadir bukan sebagai manusia suami biasa. istri. Oke. Dia Oke, itu tidak Yesus hadir bukan sebagai manusia telur. biasa. Oke. Jangan kamu samakan. Yesus bukan manusia biasa. Oke. Nah, Yesus sebagai bukan manusia biasa, apakah punya sisi Bapak? Punya sisi kebapaan ke dia? Punya dong. Loh, tadi Bapak tidak punya sisi kemanusiaan. Mana yang benar? Saya kan udah bilang dia bukan manusia biasa. Sebagai bukan manusia biasa, Yesus Anda yang luar biasa yang mati terkutuk diludahi tentara Romawi ini, apakah punya sisi kebapaan? Untuk dia itu sengaja yang Udah nggak usah, itu buatan kalian, itu buatan kalian, itu buatan kalian. Sekarang saya tanya, apakah dia punya sisi Bapak? Tahu jangan korek-korek ajaran orang. Pelajari aja agamamu. Ya, kamu jangan pusing dan stres. Apakah Yesus Kamu manusia bingung, luar kamu biasa? nggak akan nyampe ke situ, Apakah Zuma. Yesus Kamu akan manusia tetap luar bingung. biasa yang diludahi Bagaimanapun wajahnya, yang Kristen ditampar untuk mukanya menerangkan ini, yang kamu tidak akan dipantai di atas paham. tiang salib ini, punya sisi kebapaan atau tidak? Jawaban Anda? Zuma, kalau riuh begini saya ya, Boleh ngomong nggak? dibawa aja ya. Ya itu teman perempuanmu, entah apa-apa jawabannya. Apakah Oke, Bapak nanti- punya sisi kemanusiaan? Tidak. Apakah Yesus punya sisi kebapaan? Punya. Ini apa ini? Waras nggak orang ini? Coba. Halo. Waras nggak dia tuh? Oke, sebentar ya Daniel. Sakit. Si Itu Hombing, penyakit itu. Sakit jiwa ya. Masuk ini si Hombing. Bapak tidak punya sisi kemanusiaan. Yesus yang manusia punya sisi kebapaan. Kayak mana cerita logikanya ini? Logika apa yang Anda bawa di sini? Makanya saya katakan mohon maaf, konsep ketuhanan Anda jajakan ke makhluk lain, jangan kepada manusia. Karena ada perintah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ayam masih belum diinjilin. Kuda, ayam, kucing. Injilin itu pakai data yang tadi. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi ini punya sisi kemanusiaan? Tidak. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Apakah Yesus ini punya sisi ketuhanan? Iya. Dia 100% Tuhan juga. Kucluk, toples. Gimana ceritanya punya konsep kayak gini diajarkan ke manusia? Enggak pas. Ngomong nggak? Ini kemana Juma? Kamu yang nggak Mau akan ngomong terus nyampe kau Juma. otakmu karena Nggak Kristen nyampe ke itu otak, karena memang nggak tidak masuk akan bisa otak. Kamu pahami. Halo Juma. Ya silakan yang lain. Udah ya Kalau teman-teman misal- muslim kita sudah buktikan ya. Nah lanjut. Juma. Ya silakan Bung. Ya, kalau pertanyaan Anda tadi tentang sisi kemanusiaan, sisi kebapaan. Hmm. Kalau misalnya saya tanya, Hmm. ada nggak manusia yang nggak punya sisi kemanusiaan? Ya semuanya pasti punya sisi kemanusiaan. Namanya juga manusia bang. Oh, berarti semua manusia di dunia ini punya sisi kemanusiaan. Oh, pasti. Oh,
Terus bagaimana dia bisa seorang manusia membunuh sesama manusia? Kalau kita ngomong sisi kemanusiaan, maksud saya begini, Anda itu? jangan menjebak perargumen seseorang dengan bermain kata-kata, sisi Bukan bermain, kemanusiaan. Kemudian bukan ada bermain kata-kata. Ini dalil, Bung, dalil. Dengarkan saya dulu, saya juga punya dalil kalau masalah itu. Nah, coba mana dalilnya? Bapak punya sisi kemanusiaan. Saya minta. Ya, bukan ke situ dulu. Kita berbicaranya di Udah tahu konsep ini mau bahasa kemana. dulu. Anda jangan samakan sisi kemanusiaan dengan manusia, beda itu. Bedanya? Jadi jangan bermain di situ. Bedanya. Coba logikanya main. Lah, Bedanya sisi kalau kemanusiaan dengan manusia apa? Kalau Anda sendiri pun nggak bisa membedakan sisi kemanusiaan dengan sosok manusia, ya nggak usah buka diskusi seperti itu di sini. Lantas Yang kedua, lantas Anda kalau sendiri Anda- bisanya apa? Bisanya gimana maksud Anda? Saya Anda mau mengatakan menjelaskan saya nggak bisa memisahkan. Coba Anda berlogika ria, lipat-lipat lidahnya, pelintir-pelintir. Perbedaan antara manusia dengan kalau sisi mau kemanusiaan itu apa? Kalau mau beragama, Matikan nggak usah akal. nggak usah beragama kalau pakai logika. Loh, Yesus mengajarkan kasihilah Tuhanmu dengan akal budi, bukan dengan imani saja. Nggak ada dalilnya. Nggak ada dalilnya Yesus mengajarkan imani saja, nggak ada. Tapi Yesus Siapa selalu bilang tidak mengukur. ada? Kami Mana? percaya bukan karena melihat Mana dalilnya? kami. Mana dalilnya Yesus mengajarkan imani saja. Hostnya jangan suka dimatiin ini saya. Saya mau bicara hostnya matiin biar si Juma Ibu- aja ngobrol terus dibolehin. Dalilnya karena Ibu- tunjukkan, tunjukkan. Iya, Jangan karena giliran Ibu saya kayak diam, pabrik dikira orang nanti saya nggak semen. bisa jawab. Ini hostnya yang Karena- suka matiin ya. Karena ibu kayak pabrik semen, 24 jam nonstop ngomong terus, bunyi terus. Lanjut silakan si Hombing. Sebentar ya Bang Daniel ya. Gini aja lah. Kalau misalnya masalah sisi kemanusiaan, manusia dan lain-lain, kalau kau nggak ngakuin Tuhan orang dengan cara bicaramu itu, ya udah sama kau lah Tuhanmu itu. Gitu aja, sesimpel itu aja. Nggak usah kau Oke. beri agama orang kau sendiri nggak punya Tuhan cara Berarti bicara. berarti Bapak nggak mau diskusi di sini ya, Pak ya? Iya Pak ya. Saya- Berarti Saya mau menjelaskan antara sisi kemanusiaan dan manusia itu. Kalau dia masih belum bisa membedakan, nggak usah ya udah buka diskusi. silakan jelaskan. Dan sisi kemanusiaan coba jelasin. Coba jelaskan Manusia dulu baru kita pindah ke adalah- Daniel. Sisi kemanusiaan adalah ayo. Martin C. Bicara. Ku bilang lilit lidahmu sampai panjang, bisa sampai kau pakai jadi surban lidah kamu pun itu bisa. Lilit aja. Karena kamu pikir Lidahmu kami aja lilit, biar bisa terbatas bicaramu, apalagi membahas agama orang. Kamu Loh. bahas agamamu aja biar nyampe otakmu. Dengarkan Kamu dulu, kalau membahas dengarkan dulu. urusan punyamu, nggak akan nyampe Martin C. otakmu. Martin C, dengarkan. Di kitab kau ini kubacakan kitabmu ya. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 56. Apa yang dikatakan di sana? Aku melihat langit terbuka dan aku melihat anak manusia duduk di samping kanan Allah. Kenapa enggak samping Yahweh? Kenapa harus Allah? Itu makanya kita berdialog. Kalau Ada Bunda agamamu Korla sudah di bawah. Kalau agamamu sudah menggantikan, iya silakan. Kalau agamamu sudah menggantikan istilah-istilah yang sangat prinsip di dalam akidah Islam, kita nggak perlu dialog lagi, nggak perlu. Ngapain coba kalau kita mau Kamu pernah mengatakan, sekolah nggak? Kamu pernah sekolah nggak? Agama Kristen lebih dulu lahir daripada Islam. Jadi Oke, kamu bilang Alkitab oke. meniru Oke. Islam. Alkitab Baik. meniru. Kamu punya sekolah nggak? Pernah sekolah nggak? Pakai otak. oke, Nah. agama Kristen Jadi lebih jangan dulu pernah dari. kamu berani mengatakan Oke. Kristen itu meniru-niru Oke. kata Allah itu dari agamamu. Agamamu jadi lahir karena berapa ratus tahun Anda- setelah Kristen. Jadi karena Anda lebih dulu jadi berhak mencuri Makanya semua kamu punya orang itu gitu. Kalau mau bicara lidahmu itu gigit, batasi. Hah? Jadi karena kamu merasa lebih tua, jadi kamu merasa berhak merampok semua milik orang gitu. Martin C, dengarkan saya. Martin C. Martin C. Martin C.
Dengarkan saya Martince. Jadi oleh karena agamamu dihasilkan dari penjajah, jadi berhak merampok punya orang dari kitab orang gitu. Kamu jangan penistaan agama di sini. Dari mana kamu berani berkata? Nenekmu dari kiper, penjajah? nenekmu kiper. Saya tidak menista. Jadi menurutmu karena lebih dulu Belanda menjajah Indonesia, jadi agamamu berhak ngambil istilah-istilah dari agama orang lain gitu. Bisa kamu buktikan Gitu. cuma jangan cuma keluar-keluar Apa? mulutmu. Tadi kamu bilang Apa? kan, batasi lidah berbicara, batasi lidahmu. Saya tidak bilang batasi, malah saya bilang silahkan kau lilit lidahmu sampai ke lehermu pun silahkan. Otakmu itu masih kerdil. Berani kamu bilang Kristen meniru Allah. Ya, kalau begitu dari mana kau rampok kata Allah? Dari mana? Beraninya Coba. dari mana? Jelas Dari tidak mana Islam. kamu merampok Jangan kata bilang zaman Allah? Yahuda. Dari Mereka mana? Yahudi Dari sudah mana? menyebut Allah. Dari mana kamu merampok kata Yang jelas Allah? tidak Islam. Kamu jangan GR. Lalu dari mana? Lalu dari mana? Lalu dari mana? Lalu dari mana? Kalau bukan dari Islam dari mana? Sadar dong kamu. Bedanya berapa tahun? Dari mana? Jawab. Aduh gobloknya kamu Zuma. Mama aja ya. Dari zaman Tunggu sabar. Yahudi. Oke, siap. Mencuri barang orang lalu mengklaim itu punyanya. Dasar agama setan. Mencuri punya orang lalu diklaim itu punya dia. Martince, Martince, tidak ada yang bisa menyebut Allah dalam bahasa Yunani, Martince. Di dalam bahasa Aram juga tidak ada kata Allah, Martince. Tidak ada juga kata Allah di dalam bahasa Ibrani, Martince. Sedangkan kitabmu itu asalnya dari bahasa Yunani. Kitabmu itu berasal dari bahasa Yunani. Jangan kau kayak Belanda. Belanda lebih dulu merdeka dari Indonesia. Jadi Belanda berhak menjajah Indonesia. Belanda berhak merampok milik Indonesia. Jangan gara-gara agamamu disebarkan oleh penjajah mengambil kitab orang lain juga dengan cara menjajah. Begitu ya. Jangan mentang-mentang karena kamu itu berasal dari agama penjajah, merampok barang orang, terus kamu seenak perutmu mengatakan bahwa kata Allah itu berasal dari kitabmu. Sebatas logika. Dasar Martince. Itu sebatas logika. Kau belajar dulu mandi junub sana. Kau mandi junub dulu. Kau mandi junub dulu supaya otakmu itu berfungsi. Otakmu fungsikan dulu. Ateis, jadilah ateis. Kamu nggak malu dengan pernyataanmu tadi? Apakah Bapak punya sisi kemanusiaan? Oh, enggak. Apakah Tuhanmu punya sisi kemanusiaan yang Bapak itu? Tidak. Ada di dunia ini. Sampai kapan Bapak tidak memiliki sisi kemanusiaan? Selamanya. Apakah Yesus yang manusia itu punya sisi kebapaan? Dia bukan manusia biasa. Dia manusia ajaib. Kayak kapur ajaib. Mana hebat tuh manusia ajaib dengan kapur ajaib? Bulan dilawan. Mana hebat kapur ajaib dengan manusia ajaib? Yesus tidak bisa mengusir semut. Bisa kau buktikan. Yesus tidak bisa mengusir semut. Kapur ajaib bisa ngusir semut. Lebih bagus kapur ajaib daripada manusia ajaib. Kapur ajaib tidak pernah dibunuh sama tentara Romawi. Manusia ajaib dibunuh oleh tentara Romawi. Koplak. Sperma dan sel telur, dia memang manusia ajaib. Jadi kamu jangan tunjukkan kegoblokan kamu. Kurang ya. Kenapa? Udahlah, kalau nyerang-nyerang pribadi gitu udah nggak bener deh. Aduh, Udah jangan nyerang-nyerang pribadi dong. Nggak Hebat enak kalau- mana kapur ajaib dengan manusia ajaib? Memang Tuhan kami Yesus yang ajaib. Ya, kalau kau bisa buktikan. Kapur ajaib bisa ngusir semut. Tega banget manusia ajaib dibandingin sama kapur ajaib. Manusia ajaib nggak bisa usir semut. Ajaib. Semut kecil. Aku mau
tanya, Memang kenyataan itu apakah seperti kamu bunga. takut ke Kadang-kadang manusia kenyataan ajaib tapi atau takut mengerti. kapur Kenyataannya ajaib? begitu. Kenyataannya begitu. Semut kecil. Ternyata semutnya menjawab, aku lebih takut sama Belajar kapur dulu ajaib sejarah. daripada tuh manusia Kalau kamu ajaib. bisa pintar, Kenapa dia manusia ajaib? Yesus Karena itu satu-satunya lakukan manusia pertemuan mati sperma dan bangkit telur, dari baru mati dia menjadi manusia biasa. Tuhan. Mari kita tepuk tangan untuk manusia Kalau ada ajaib. lagi yang lahir Silakan tepuk Yesus tangan. dengan ajaib begitu, Oke. baru Oke. Rani, Selesai. Terima kasih. Pak Nadi. Yesus yang Udahlah, lahir begitu kok. Kamu bisa Siapa Bang Ipe sudah nggak ada ilmunya. Iya. Kasihan Kristen-Kristen yang lain diwakili orang goblok seperti itu. Cari yang pinter. Ya, yang punya konten ya dikasih judul hebat mana kapur ajaib Sama versus manusia ajaib. Manusia ajaib. Setelah dia makan, dia persalahkan sama istrinya Hawa yang suruh dia makan itu. Maka kedua-duanya itu jatuh ke dalam dosa. Begitu ya Bang. Jadi begitu besar, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, bukan terhadap orang Kristen Bang, itu bukan hanya kepada orang Kristen saja kasihnya, kepada semua orang di dunia ini. Ada itu Yohanes 16 itu, Yohanes 3 ayat 16 itu, coba Bunda, supaya jelas, jangan bertengkar tentang dosa asal, dosa warisan itu. Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini. Dengar baik-baik bunyinya. Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Agar kita memperoleh hidup yang kekal. Ya Bang. Itu Yohanes 3 ayat 16. Mohon Bunda juga persiapkan itu. Supaya kita jangan bertengkar, kita bertanya dan menjawab sesuai data yang ada. Kita bukan mengada-ngada. Ya Bang ya. Iya, Karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini. Di dunia ini siapa? Kita ini manusia yang hidup di dunia. Bukan agama Kristen, bukan agama ini Katolik, bukan agama ini Hindu atau Islam saja yang ada di dunia ini. Begitu Ya, Bang. Iya, baik. Saya tidak Jadi menemukan. dilanjutkan dengan pasal barang siapa percaya kepadanya ia tidak akan dihukum. Itu ayatnya kan yang ke berapa? Ke-18. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Oke, Pak Martin, ya oke udah. Pak Martin jangan banyak ngomong. Dari tadi Iya. banyak ngomong mulu. Ya silakan Bang Juma nanggapin. Pak Martin diam dulu ya, biar ditanggapi nih sama Gurunda ya. Silakan Bang Oke. Juma. Baik. Ya silakan ditanggapi Bang, silakan. Baik. Pak Martin, Anda membaca data nomor 15, Ya, 16 gitu ya. Coba Anda teruskan baca datanya. Bukan. Teruskan Anda baca. Yohanes 3 ayat 16. Iya. Coba Anda baca di data nomor 16, nomor 20-nya. Sebab barang siapa berbuat jahat, berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang Ya. kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata Ya. bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan dosa waris ini. Kalau kita melihat di dalam 2 Tawarik 25 nomor 4, tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, jangan ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri masing-masing.
Ini mana itu zaman mana? para nabi, itu zaman para nabi, Bang. Iya. Sedangkan Iya, Tuhan Yesus sudah turun. zaman para nabi tidak Jangan mengajar. samakan dengan sebelum Yesus turun, itu sudah jauh lebih jauh itu. Sebelum Yesus turun, para nabi itu sebelum Yesus turun, para nabi mengajarkan dosa ditanggung masing-masing. Terus saudara dapat ilmu dari mana ada dosa warisan? ada datanya kok, bukan saya yang ngomong. Wah, Baca. Mana datanya? Mana datanya? Di dalam Roma 5. Oh, Paulus yang ngajarkan. Iya. Mana tinggi derajat daripada penulis itu Tawarik? mengajarkan sesuai firman. Firman itu Tidak bisa begitu soal tinggi ndaknya. Kalau pernyataan Yesus yang mengatakan tidak ada dosanya gimana? Gimana? Kalau Yesus yang mengajarkan bahwa manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing itu gimana? Bukan ada masing-masing di situ tuh. Tidak, maksudnya begini Bang, kalau Yesus sendiri yang mengatakan bahwa manusia akan diganjar, diupah berdasarkan upahnya dari perbuatannya masing-masing, Anda percaya mana, Yesus atau Paulus? Sedangkan Paulus sendiri di dalam Roma melanjutkan firman yang diucapkan Yesus. Coba kutip ayatnya, kutip. Tapi Paulus sendiri mengatakan di dalam Roma 2 nomor 6, dia akan membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Kalau ada dosa waris, berarti ini tidak berguna ini, data ini. Gimana? Mana yang benar, Bang? Data yang mana tidak berguna, Bang? Ini Paulus sendiri, nggak usah ke Yesus dulu. Yang mengatakan yang mengatakan manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Tak ajarin ya. Yang pertama adalah Matius menuliskan di dalam Matius 10:41. Oke. Kemudian Ayub mengajarkan di bab 34 nomor 11. Kemudian Daud mengajarkan Mazmur 62 nomor 12. Kemudian Salomo mengajarkan dalam Amsal 24 nomor 12. Manusia dihukum berdasarkan perbuatannya masing-masing. Yesaya juga mengajarkan demikian. Yesaya 3 nomor 10 nomor 11. Yeremia juga mengajarkan demikian. Yeremia 17 nomor 10. Yehezkel juga mengajarkan demikian. Yehezkel 7 nomor 27. Jadi mana yang mau dipercaya bahwa manusia diupah berdasarkan perbuatan masing-masing? Bang Juma tahu enggak fungsi dosa waris itu apa fungsinya? Karena dosa waris itu nggak ada, maka fungsinya pun nggak ada. Dosa waris itu menyebabkan semua keturunannya itu berdosa. Oke, baik. Oke. Sementara ini kita terima. Oke, mari kita uji. Begitu Yesus datang, maka dosa itu dihapuskan. Betul? Iya. Mati di atas salib, dosa dihapuskan. Tapi kenapa keturunan Adam masih melakukan dosa? Itu perbuatan masing. Iya, enggak kan maksudnya dosa waris itu menyebabkan akibat daripada Adam makan buah pengetahuan, maka manusia cenderung kepada dosa. Supaya manusia tidak cenderung kepada dosa, Tuhan Anda harus datang dalam rupa manusia mati di atas tiang salib untuk menebus itu. Setelah ditebus, maka kecenderungan kepada dosa hilang dong. Tapi kenapa masih ada? Baru-baru disebutkan begitu. Baru-baru ini kita dihebohkan seorang Kristen bernama Sambo membunuh sesamanya polisi. Ini kok masih cenderung membunuh? Masih cenderung melakukan perbuatan dosa. Siapa lagi yang mau mati menebus dosa kalian? Bukan ke situ arahnya. Jadi dosa apa? Itu keserakahan manusia. Loh, kok jadi keserakahan? Kan kecenderungan melakukan dosa itu disebabkan karena adanya warisan dosa. Setelah Yesus datang, warisan itu sudah dihapuskan, ditebus. Tapi kenapa kecenderungan dosa masih berlaku di Kristen? Harusnya Kristen sudah menjadi malaikat karena nggak ada lagi tabiat untuk melakukan dosa. Karena dosa waris itu sudah dihapus sama Yesus. Tapi kenapa masih cenderung melakukan kemaksiatan? Siapa lagi yang silakan. Ini dosa waris itu menyebabkan manusia status orang berdosa, statusnya. Nah, kalau Sambo yang buat itu perbuatan. Terus? Gitu. Dibedakan terus dosa dulu.
Dosa apa yang dihapuskan Yesus? Ya semua dosa. Nah, semua dosa berarti termasuk dosanya Sambo. Iya. Berarti boleh dong dia membunuh karena dihapus sudah dosanya? Iya, Gimana? kalau Sambo percaya. Iya, iya, dia betul, dia percaya. Dia percaya Yesus itu adalah Tuhan yang datang mati dalam rupa manusia. Pembunuhan yang dilakukan dosanya dihapuskan. Iya, kalau dia percaya dihapus. Oh gitu. Iya. Lalu bagaimana dengan yang dibunuhnya? Yang dibunuhnya ya udah mati. Dibunuh, yang dibunuh oleh Sambo siapa namanya? Sama Sambo itu. Ya, namanya Sambo, siapa? Sambo. Joshua. Nah, Joshua adalah korban pembunuhan yang dilakukan oleh Sambo. Sambo akibat pembunuhan itu menyebabkan beliau mati. Yang harusnya dia masih berbakti sama orang tuanya, tapi diputuskan hidupnya oleh Sambo. Sambo kemudian percaya Yesus sebagai Tuhan. Lalu upah Sambo adalah dihapuskan dosa-dosanya. Lalu Joshua gimana nasibnya? Joshua sama dengan Sambo, kalau dia percaya dosa dia. Jawabannya gini, Adil tidak itu? Bang, Adil tidak ini? Adil tidak menurut saudara? Begini. Bukan Adil, masalah adil, bukan menurut saya adilnya, Pak. keadilan itu. Begini. Ya. Semua Jadi Joshua menanggung dosa dia, dosa dia tanggung. Kalau dia tidak mau menanggung dosanya, dia percaya bahwa dosanya sudah diselesaikan di kayu salib. Gitu. Enggak, maksud saya gini loh Bang. Joshua dengan mudahnya menghilangkan nyawa seseorang bernama Sambo menghilangkan nyawa. Sambo menghilangkan nyawa Joshua. Kemudian Sambo bertobat. Dia menerima Yesus sebagai juru selamat. Dosanya dihapuskan bukan? Dosa pembunuhan tersebut. Ya. Lalu apa upah buat Joshua yang dibunuh ini? Yosua menanggung dosa dia sebelum dia mati. Dia berbuat dosa enggak? Sama dengan posisi Sambo, kalau dia mengimani dosanya, dia percaya dosanya sudah dihapuskan. Kayak mana ini? Sama posisinya diselamatkan. Kayak mana ini, Bung? Joshua dibunuh. Yang membunuhnya dihapuskan dosa-dosanya. Yang dibunuh masih ada dosanya. Adil enggak ini? Ya adil dong. Kan tergantung Yosuanya. Kalau satu dibunuh, satu pembunuh, derajatnya sama di hadapan Tuhan gitu. Yang samanya itu kepada siapa dia menanggung dosanya? Ya ini kepada justru saya yang bertanya. Justru saya bertanya. Sambo. Inilah batilnya konsep dosa waris itu. Bukan, itu bukan menyangkut dosa waris, itu nanti. Begini, bagaimana mohon izin ya Bang. Apa tujuan Yesus mati di atas tiang salib? Menghapuskan dosa waris, nebus dosa waris supaya tidak ada lagi dosa, kan gitu. Akibat tidak ada lagi dosa, berarti tidak ada lagi kecenderungan melakukan dosa, kan gitu. Tadinya kan ada. Tidak ada lagi, Bang. Bukan dengarkan saudara saya. Dengarkan. Sebelum ada makan buah pengetahuan baik dan buruk, apakah dia punya kecenderungan melakukan dosa? Tidak. Sebelum itu. Kalau sebelum dia jatuh tidak. Tidak. Dia belum tahu, Bos. Oke, maka setelah dia makan buah, dia jatuh ke dalam keinginan daging. Keinginan dosa. Oke. Supaya dia kembali kepada kodratnya yang bersih, maka harus ada yang nebus dosanya. Ya. Nah, setelah dia kembali kepada kodratnya, berarti dia tidak cenderung lagi kepada dosa. Enggak juga. Bukan tidak cenderung. Lalu salah disimpulkan betul ikut. Lalu gimana? Atau tidak? Walaupun dengar dulu Bang. Jangan definisi dosa dalam Islam apa? Apakah cuma membunuh aja dosa itu? Iya, bukan hanya membunuh. Maksud Anda mengatakan dosa itu definisi apa sih dosa itu? Pelanggaran terhadap perintah-perintah Tuhan. Satu aja dosa, satu aja perintah, satu aja. Menurut Anda dosa itu hanya membunuh atau ada yang lain? Kan sudah aku bilang melanggar perintah-perintah Tuhan. Nah, sekarang gini, Adam melanggar cuma satu perintah, mengakibatkan semua keturunannya berimbas terhadap pelanggaran terhadap satu perintah. Lalu bagaimana? Lalu bagaimana dengan Anda yang melanggar semua perintah Tuhan yang ada di dalam Taurat?
Ini framing Tetap jatuh framing lagi ke lubang yang sama. Bukan framing, saudara. Contoh misalnya jangan engkau makan babi, itu kan perintah. Itu kan perintah. Jangan engkau makan babi, jangan engkau makan buah ilmu pengetahuan. Nah, Anda makan. Kalau satu perintah aja dilanggar, akibatnya seluruh keturunan Adam itu mengakibatkan dosa. Lalu bagaimana dengan Anda yang semua aturan perintah Tuhan Anda langgar dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal? Dia makanya itu tidak Gimana ada nih? orang yang bisa menyelamatkan Ya, Bang dirinya Juma sendiri. kalau buat Sekarang statement begini, jangan dengan- disimpulkan. Bang Suma masih berbuat dosa, berarti Bang Suma Bang Fiu harus setuju. mencari keselamatan. Harusnya teman-teman Kristen itu tidak lagi ada kecenderungan melakukan dosa. Harusnya kalian itu sudah kayak malaikat. Kenapa? Karena dosa waris, dosa waris kalian itu sudah sudah ditebus oleh Yesus. Artinya manusia sudah kembali kepada kodratnya yang semula, yaitu kudus. Tapi Iya, faktanya dosa waris sudah diselesaikan. Tapi apa dosa waris itu? perbuatan, Apa dosa waris itu? Apa dosa waris itu, Bang? dosa waris itu posisi harus tahu posisi juga. Adam tadi bersalah. Semua keturunan Adam dalam Bersalah. posisi bersalah. Bukan posisi Adam kecenderungan bermaksiat. Bukan. Oh, bukan. Nah, begini. Kalau Adam ternyata demikian Anda gambarkan, berarti Adam dicipta dengan kehendak bebas. Betul? Betul. Free will namanya. Oke, free will namanya. Yang dimakan oleh Adam itu buah apa? Pengetahuan baik dan Pengetahuan buruk. baik dan yang jahat. Buruk, yang jahat. Setelah Adam tahu, setelah Adam makan, maka dia tahu baik dan jahat. Betul? Betul. Sebelum dia makan, apakah dia sudah tahu baik dan jahat? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi ketika orang yang tidak tahu apa-apa melakukan suatu tindakan, apakah dihukum dosa? Jadi hukum. Ikan udah ada Iya. Dia kan tidak tahu baik dan buruk karena dia belum makan tuh. Terus Kan dia diperingatkan, jangan kan engkau udah- makan. Gimana, Bang? Coba Anda anak Kan bayi begini. Anda lihat. Iya, Anak bayi kan- yang tidak tahu apa-apa. Coba anak bayi yang tidak tahu apa-apa. Anda tanya ke dia, kamu jangan makan lombok karena nanti pedas. Anak bayi ini tahu enggak? Enggak. Nah, kalau dia makan lombok itu salah tidak anak bayi ini? Tidak. Berarti Adam yang tidak tahu baik dan buruk ketika dia makan buah tersebut salah enggak dia? Nah, beda. Lu kok beda? Beda waktu itu Adam sudah nalar dia. Lu berarti dia sudah tahu baik dan buruk. Nalarnya. Berarti Bayi Adam belum ada sudah tahu. nalar. Berarti Adam sudah tahu baik dan buruk pada saat itu. Bukan, dia sudah nalar. Adam, jangan kau makan buah itu. Gitu. Sebab kalau kamu makan, kamu akan apa? Iya. Iya, kamu sebab akan kalau mati. kamu makan, kamu akan mati. Adam Nah, sudah Pak, tahu enggak? Adam sudah dengan- tahu enggak baik dan buruk waktu itu sebelum makan? Belum. Belum. Salah enggak kalau dia belum tahu terus dia makan? Nah, kan ini kan ada rayuan iblis di situ. Saya tanya dulu, Bang. Sama- Saya tanya yang jujur, Bang, yang jujur. Ah. Tahu tidak Adam bahwa akibat dari baik dan buruk itu seperti ini adanya? Tahu enggak? Lo tahu dong, kan udah dikasih tahu. Kan sudah Berarti dia sudah tahu. Berarti dia sudah tahu baik dan buruk sebelum dia makan. Betul? Iya, udah tahu bahwa itu bisa kamu tahu baik dan jahat. Sudah tahu dia. Berarti Adam sebelum makan buah ilmu pengetahuan, Adam sudah tahu baik dan jahat. Maksudnya gini, perbuatan jahat itu dia nggak tahu mana yang jahat, tetapi sudah dikasih tahu kalau kamu makan buah itu, kamu akan mengetahui perbuatan baik dan jahat. Perbuatan Gini, jahat yang mana Adam belum tahu. Paham Ini nggak? kan perintahnya jangan kau makan buah ilmu pengetahuan, buah baik dan buruk, jangan kau makan. Tapi meskipun disampaikan kepada Adam, tapi karena Adam belum tahu baik dan jahat, wajar dong kalau dia makan. Ya, kalau dia makan dia salah. Aneh. Kan dibilang jangan Anda makan. aneh, Bang Suma. Iya. Itu patokannya. Sudah Jangan Sama. dimakan. Sekarang begini. Kita analogi sederhana. Melanggar Tadi itu dosa, Bang Suma. Oke, ada tidak pelanggar? Oke, baik. Ada tidak pelanggaran bagi orang yang tidak tahu? Nah, tidak cukup bagi yang tidak dia tahu. sudah dikasih tahu. Iya. Enggak, Kalau kau makan, tunggu. Ada enggak pelanggaran bagi orang yang tidak tahu? Bukan gitu.
Bang Suma. Enggak, jujur aja dulu. Jujur aja dulu, Bang. Bukan. Pertanyaan Bang Juma salah. Ada enggak yang tidak tahu dihukum? Begitu. Enggak, maksud saya gini. Adam itu sebelum makan buah baik dan buruk, coba jujur, apakah dia sudah tahu baik dan buruk? Tahu, dikasih tahu. Tapi ingat perbuatan yang mana yang buruk, yang jahat dia enggak tahu. Kenapa kemudian dia tidak sebelum dia makan buah pengetahuan, kenapa dia tidak tahu kalau dia sedang telanjang? Nah itu karena dia belum makan buah. Itu. Ya, dia belum makan buah artinya dia belum tahu baik dan buruk kan? Iya. Nah, iya. Nah sekarang begini, kenapa Adam tidak tahu baik dan buruk? Apakah karena akalnya berfungsi atau akalnya tidak berfungsi? Karena masalahnya bukan soal fungsi tidak fungsi, masalahnya akalnya berfungsi tapi dirayu sama iblis. Itu loh. Jadi gini saudara. Sekali dia paham ya. Sulit bukan. Mereka sudah paham. Mereka sudah paham, tapi mereka mencoba untuk sembunyi dari kepemahaman mereka. Mereka ingin menipu diri mereka sendiri. Adam ketika ditanya, jangan kau makan ini, jangan kau makan itu nggak berfungsi. Otaknya nggak berfungsi, akalnya nggak berfungsi. Kenapa? Karena dia belum tahu baik dan buruk. Pengetahuan manusia terhadap baik dan buruk itu ketika akal ini berfungsi. Coba Anda uji orang gila. Orang gila itu punya otak, tapi apakah akalnya berfungsi? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak tahu baik dan buruk. Tanya orang gila, jangan kau kayak gini, jangan kau kayak gini. Dia percaya enggak? Dia ikuti enggak? Tidak. Kenapa? Akal enggak berfungsi. Demikianlah Adam. Nah sekarang orang gila, ada nggak hukumnya ketika orang gila itu membunuh orang lain? Ada hukumnya? Nggak ada. Kenapa? Karena dia tidak tahu baik dan buruk. Sekarang Adam ketika dia makan buah itu, ada nggak hukuman buat dia? Nggak ada. Kenapa? Karena dia belum tahu baik dan buruk. Yang memberikan dosa kepada Adam itu cuman orang Kristen. Mana dasarnya Adam berdosa? Di dalam Bible dia mewariskan dosa mana? Padahal di Kejadian 5 nomor 2 jelas sekali Tuhan telah memberkati Adam. Itu Paulus, itu Paulus, Bung. Itu Paulus. Itu susah Anda karena ajaran Roma yang Anda bawa. Yang kita minta ini ajaran Tuhannya, ajaran Tuhan. Di mana di Kejadian 5 nomor 2 Tuhan memberkati Adam dan keturunannya. Lantas siapa Anda yang mengatakan dia adalah pendosa? Silakan. Kan ada perikop yang mengatakan manusia jatuh ke dalam dosa. Di Kejadian. Kata siapa? Loh, kata siapa, Bang? Kata siapa? Loh, ini kan Kejadian kan tulisan Musa. Iya, di mana Kejadian? Di Kejadian berapa itu manusia jatuh dalam dosa? Coba. Kalau nggak bisa jawab, nggak usah jawab. Mana? Sama-sama Kristen itu, Pak Martin pinter. Jadi dosa waris itu hanya ada di Kristen. Para nabi tidak pernah mengajarkan itu. Bahkan kalau tadi saya mengatakan pemahamannya kurang, jangan sok-sok tahu, nanti malu sendiri. Jawab berdasarkan data. Yesus mengatakan begini ya teman-teman, di dalam Matius 10 41 sampai 42. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai yang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepada sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Artinya menurut Yesus, orang diupah berdasarkan dengan perbuatannya masing-masing. Nah kenapa kemudian perbuatan Adam dilimpahkan kepada orang lain? Sementara Tuhan di dalam Kejadian 5 nomor 2 memberkati Adam beserta dengan keturunannya. Tuhan tidak pernah mengutuk Adam. Yang dikutuk itu adalah tanah dan ular. Kenapa justru keturunan Adam? Ini di mana ilmu dari mana ini? Bang Suma. Iya, silakan Bang, silakan. Kalau Anda bernarasi seperti itu ya Anda referensinya saya tahu Al-Qur'an kan. Tapi Alkitab kami mencatat bahwa sebelum mereka memakan buah yang dilarang itu, ada dialog antara Hawa dan iblis. Hawa mengatakan bahwa Allah melarang memakan buah ini, bukan berarti mereka harus terima mentah-mentah iblis menyuruh makan buah ini. Tapi ada perlawanan kata kalau Anda membaca Bible kami.
Tapi karena Hawa tergoda oleh iblis, sehingga dia memetik buah itu, sehingga dia diberikan kepada laki-laki yaitu Adam, gitu. Jadi kalau Anda bernarasi bahwa Adam pada saat ciptaan pertama seperti orang gila, Anda yang gila bukan Adam, gitu loh. Bukan maksudnya gila, Bang. Dia belum tahu baik dan buruk. Artinya akal Adam menurut versi kitab saudara itu belum berfungsi karena belum tahu baik dan buruk. Apa pembuktiannya? Setelah dia makan buah, dia seketika malu, lalu menutupi kemaluannya bersama dengan istrinya. Kenapa? Tadinya dia sudah telanjang, tapi dia nggak sadar. Kenapa nggak sadar? Karena dia tidak tahu, akalnya nggak berfungsi. Itu menurut Bible. Gitu ya? Maksud saya begini loh. Kalau Anda baca itu pemahaman pemahaman Bapak yang keliru. Yang benar yang mana, Bang? Tidak berfungsi. Yang benar yang mana? Yang benar. Ciptakan Adam itu sempurna adanya. Yes. Kau saja yang bikin kurang-kurang itu. Sempurna adanya Adam itu. Sekarang saya tanya, sebelum makan buah pengetahuan, apakah Adam tahu baik dan buruk? Dia tidak tahu. Berarti tidak sempurna. Gimana ceritanya nih? Begini, Kesempurnaan itu maksudnya dia tidak tahu apa? Dia tidak tahu apa yang Hawa kasih ke dia. Lu tadi katanya sempurna. Kalau kau makan ini buah, kau akan sama seperti Allah. Menurut pula tadi yang katanya, mengajak Hawa. Tadi katanya sempurna, tapi ternyata belum tahu baik dan buruk, baik dan jahat, belum tahu. Nah, sekarang iblis menggoda Hawa. Maksudnya tidak tahu apa buah apa yang Hawa bawa itu. Bukan dia tidak tahu. Dia sudah tahu. Itu di kitab yang Anda salah. Di kitab yang Anda sampaikan barusan saudara saya menarasikan bahwa ada dialog terjadi, ada transaksi, ada interaksi. Berarti dia sempurna toh. Nah, berarti dia sudah tahu. Ini buah yang saya makan ini adalah buah baik dan buruk. Dia sudah tahu kan? Atau dia belum tahu? Pengetahuannya tahu, tapi perbuatan sebelum makan baru dia tahu bahwa itu buah dari taman, dari tengah-tengah taman itu. Setelah Hawa kasih. Boleh tidak tahu buah apa yang dikasih. Boleh tidak Anda menelan bara? Tujuannya itu. Di saat yang bersamaan Anda tahu bara itu adalah panas, kemudian Anda telan. Boleh tidak itu terjadi? Wah, itu beda, Pak. Lah kok beda? Karena Hawa saya tahu. sendiri yang tahu itu. Hawa beda tahu. Kalau Bapak yang kasih saya, beda kalau Bapak kasih saya, sedangkan saya belum tahu itu buah apa. Itu saya kasih bara api. Anda nggak tahu. Itu, Bang. Anda nggak tahu kalau sudah dikatakan ini bara api. Sebenarnya tujuan Bapak itu benar. Pak Martin, mereka tahu itu buah yang dilarang. Jadi sebelum Hawa memetik buah itu, dia kan berdialog sama iblis. Buah ini dilarang, tapi iblis menggoda dia. Dan untuk Bang Suma, jadi Bang Suma juga harus memahami penciptaan awal itu. Manusia itu bukan diciptakan seperti robot, Bang Suma. Jadi diberikan otoritas, makanya dia disebut sempurna. Memang tujuan Bapak itu, pertanyaan itu bagus, cuma pemahamannya keliru. Dia kan belum tahu buah dari mana, dari mana ini buah. Baik saudara. Baik saudara-saudara, kita tingkatkan level diskusi kita. Sekarang begini. Satu level kita naik. Menurut saudara-saudara saya. Layarnya dulu. Itu durasi sebanyak itu. Menurut saudara-saudara saya yang ada di sini, penyebab daripada dosa Adam atau dosa manusia itu Adam, Hawa, atau iblis? Penyebab dosanya iblis. Ya, yang jelas iblis. Iblis. Kalau Anda sudah menjawab iblis yang menyebabkan dosa Adam, dosa siapa yang ditebus kemudian oleh Yesus di atas tiang salib? Semua dosa. Pertanyaan Anda itu keliru. Jadi bukan dosa orang saja. Kenapa cuap-cuap?
Paham dulu Kenapa kata-katanya, cuap-cuap? Bang. Bang, cuma jadi Paham manusia. dulu kata-katanya. Bukan terhadap orang Kristen saja ucapan itu. Dengar baik-baik ya. Salah itu. Tolong dipahami Salah ya. itu, salah itu. Bukan Salah itu. terhadap Jadi orang gini, Kristen gini, saja. gini, Cuma lebih keren lagi gini. pertanyaannya. Ini kita naik level ini. Saya ngajak logika Anda itu naik sedikit, diupdate sedikit. Yesus mati di atas tiang Jangan salib pakai menebus logika, dosa. Pak. Jangan pakai logika, pakai data. Dosa siapa? Boleh aku menjawab? Boleh aku menjawab? Ya, silakan, Boleh silakan. aku menjawab? Silakan. Matematika menjawab. bisa pakai logika. Silakan. Udah. Boleh aku menjawabkan? Yes. Pertanyaannya, kalau Siapa? abang samakan sama dosa iblis sama manusia, berarti kita sama-sama iblis. Tadi di awal, siapa menjadi sumber dosa pertama kali? Kompak menjawab iblis. Iblis, ya. Iblis. Siapa dosa yang ditebus ada Yesus di atas tiang salib? Semua dosa manusia. Loh kok? Semua dosa manusia. Oten, hanya Oten. Kenapa bisa? Tunggu. Kenapa bisa dosa? Kenapa dosa? Dengarkan saudaraku. Sudah saya jawab dulu. Kenapa dosa manusia? Yang tadi sumber dosa tadi siapa? Sumber dosa tadi siapa? Saya jawab. Jadi kalau seandainya, seandainya gini bang ya, gini bang ya, Bang Zuma, saya jawab dulu. seandainya gini bang ya, kalau Tuhan Yesus itu menghapuskan dosa, berarti tidak ada kita bang. Tunggu sabar saudaraku. Tadi sumber dosa adalah iblis. Pencetus dosa adalah iblis. Oke, dosa siapa yang ditebus Yesus di atas salib? Dosa iblis, Manusia. dosa Hawa, dosa Adam. Umat manusia. Dosa manusia. Kalau nggak ada dosa manusia. iblis, bang, Nggak ada. kalau dosa iblis bang, itu bos, kita di dunia ini nggak ada bang, yang ada iblis di dunia ini. Pertanyaannya Bang Enggak, Suma. bukan begitu. Yang saya tanya, dosa pertama kali dilanggar oleh makhluk di hadapan Tuhan itu siapa? Iblis kan? Sepakat kan kita? Iya. Oke. Iya, Nah, terus, terus. sekarang Yesus mati itu menebus dosa siapa? Semua umat manusia. Kenapa jadi manusia? Iya, iblis tidak. Dosa iblis. Dosa iblis yang ditebus. Dosa iblis yang ditebus. Dengar bang ya, kalau dosa iblis bang, Betul. kalau dosa iblis, Masya kalau dosa iblis Allah. nggak ada abang di dunia ini bang. Yang ada Dengarkan, di dunia iblis. dengarkan saya. Satu menit. Saya kasih analogi. Kita naik level. Bang Juma, dosa iblis tidak terampuni. Dosa iblis tidak terampuni. Iblis tidak terampuni. Oke. Sebab Tidak dia terampuni. jatuh di dalam Berarti dosa yang diwariskan oleh iblis terampuni atau tidak? Yang diwarisi Adam. Loh, Adam itu cuman imbas. Pelaku utamanya adalah iblis. Hah? Sekarang begini Bang Suma, begini. Gimana sih? Apakah perintah itu diberikan kepada iblis atau manusia? Anda bertanya harus pakai logika. Dengarkan Perintah dulu. yang Allah berikan kepada Adam, kepada iblis atau manusia? Ya, kepada Adam dan Hawa. Ya, Jangan kau Adam makan. itu manusia atau iblis? Nah, Adam itu manusia lah. Iya. Terus, Ah. apa Anda bertanya begitu? Sekarang kalau tidak ada Adam dan tidak ada iblis, apa yang terjadi? Kita ambil satu. Adam ada, iblis tidak ada. Adam jatuh ke dalam dosa? Iya, kalau berarti Anda keluar dari Alkitab. Kalau itu Iya kan? ada. Justru Anda Anda berdongeng ini. Berarti Anda justru berdongeng. dengan adanya Pertanyaan. konsep dosa waris ini Anda keluar dari Alkitab. Anda yang ini keluar dari Alkitab. Karena begini, saya kasih tahu, enggak tahu. iblis salah itu pertanyaan, keliru bertanyanya. Bang. Oh bang, Sudah boleh nggak aku tahu bertanya sama abang bertanya bang? apa Bang Suma ini. Bang. Oh bang, boleh aku bertanya Ya. sama abang ini? Sekarang gini, aku tanya Abang sama silakan. abang. Apa artinya abang hidup di dunia ini? Sama ini, yang besar ini. hidup di Apa dunia artinya hidup kecil? Ah. artinya Ini yang sebagai abang yang karunia, sebagai karunia, Abang. sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada saya. Ah, dari situ aja abang udah salah bang. Terus apa yang benar?
Kalau artinya kita hidup dunia ini untuk memuliakan nama Tuhan kita sendiri, Bang. Tahu, Bang? Iya, itu menurut mulut Anda. Apakah Anda memuliakan Tuhan dengan mengatakan dia mati menjadi mayat, dibunuh oleh manusia? Itu kemuliaan menurut saudara? Ya, sekarang kembalikan sama Abang juga. Demi untuk doktrin yang tidak rasional, dosa waris yang hanya dibuat-buat oleh gereja. Sekarang saya kasih data. Sekarang saya kasih data. Logikanya aja Bang ngomong. Saya kasih data dulu. Kita jangan kemana-mana. Ini Anda saya ajak untuk naik level. Ini datanya, dengarkan. Imamat 5 nomor 17. Diam saudara. Diam saudara. Hargai yang akan saya baca ini. Imamat 5 nomor 17. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Mana dosa waris? Karena sudah dijanjikan. Coba ulang dulu biar saya menjawab. Dia harus coba ulang lagi, Bang. Dosanya. Oke. Ulang lagi. Kalau dia mengikuti, dia taat kepada Allah tetap. Oke, saya bacakan ya. Imamat 5 nomor 17. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Ya, jangan Bapak kaitkan dengan dosa. Aduh. Itu konsep. Abang baca Alkitab itu dari ujung ke ujung, Bang. Perjanjian lama itu adalah dibuat. Oke, saya salah karena tidak membaca dari ujung ke ujung. Sekarang satu data tentang dosa waris. Saya pinta satu data aja atau sepotong. Silakan. Data waris itu bermacam, Bang. Roma itu di dalam Roma pasal 5. Ya, Roma itu coba baca. Roma ini fitnah. Ini Roma 5 ini fitnah. Itu ada tulisannya kok. Ini fitnah dari Paulus. Coba kita buka. Coba Anda buka. Dari ujung ke ujung, Bang. Iya. Apakah saudara saya boleh Anda baca Roma 5? Boleh? Oke. Abang baca boleh silakan. Jadi silakan Anda bacakan dari perjanjian lama, kemudian Sabda Yesus, kemudian ajaran Paulus. 3 saya minta ada tentang dosa waris. 1 2 Ya, baca dulu. Dosa waris itu bermacam, Bang. Dosa waris itu apa itu, Bang? Sekarang intinya apa dosa waris itu? Saya nggak tahu karena itu adalah doktrin dari Anda. Kalau nggak tahu Abang, ya kami pun nggak tahu. Aku nggak tahu, Bang. Tanya balik. Begini, sabar Bang. Mari kita tertawa sejenak untuk melemaskan urap-urap saat kepala. Tertawa dulu. Anda ternyata nggak tahu tentang dosa waris. Gini Bang. Gini Bang, Abang bertanya. Iya kan? Abang bertanya kan nggak tahu kan? Itu namanya pertanyaan kayak ibarat cakap ya. Bodoh, aku pun bodoh juga, Bang. Ya. Abang nggak tahu apa lagi. Oke, kalau begitu kita turun level lagi. Kembali ke level bawah lagi. Kita mundur lagi. Turun ke level, Bang. Oke. Kita mundur lagi kalau gitu. Tidak, tadi katanya tadi kita tidak sama, kita tidak tahu. Saya mau tanya dulu. Iya. Oke. Saya mau tanya dulu. Apa tadi itu? Katanya itu di Roma itu Roma tadi itu bilang itu fitnah. Dari mana Bapak tahu fitnah? Tunjukkan ayatnya. Saya mohon. Oke, baik. Saya tunjukkan datanya. Oke, baik. Seolah-olah kitabmu benar. Tidak ada agama yang benar baik, ya. di dunia ini. Tidak ada. Oke, baik. Imanmu. Baik, Pak Martin. Saya buktikan kalau ini fitnah. Ayat itu sudah dikutip oleh teologis dulu, Pak. Jangan dipotong-potong kalau bacanya. Kalau bacanya jangan dipotong-potong dari ujung ke ujung. Jangan Abang bilang itu Roma. Baik. Roma itu fitnah. Anda sebutkan saya bacakan. Anda sebutkan saya bacakan. Roma berapa? 17. 5. Roma 5 ayat 17 18. Nomor
17 18. Nomor 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. 18. Sebab itu sama yang ayat pertama 17 itu satu orang itu siapa? Ya. Itu Adam. Satu orang. Kita cari di mana datanya. Yes, Adam itu menebus mewariskan dosa. Di mana datanya? Ya baca selanjutnya yang 18. Supaya ini tidak menjadi fitnah. Nomor 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran oleh semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Mana satu orang itu dikatakan Adam? Yang di atas 17, satu pelanggaran oleh satu orang. Satu pelanggaran oleh satu orang. Siapa satu orang itu? Adam. Tunjukkan di mana firman Tuhan mengatakan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Satu data aja. Loh, itu ayat itu menjelaskan pembenaran oleh Kristus. Saya tadi saya mengatakan ini fitnah. Kalau bukan fitnah, Anda tentu bisa menunjukkan data firman Tuhan Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Silakan. Begini Bang, begini. Dengar dulu. Tadi Abang katakan Roma itu fitnah. Tunjukkan dulu ayat yang Bapak bilang fitnah. Datanya. Satu, dengarkan. Satu. Saya diminta untuk menunjukkan data. Satu. Yesus mengatakan dalam Matius 10, manusia diupah berdasarkan dosa masing-masing. 2. Imamat 5 nomor 17. Jikalau seorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang oleh Tuhan tanpa pengetahuannya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri-sendiri. 2. Yang ketiga, di dalam kitab yang Anda pegang sekarang ini, jelas sekali Tuhan menerangkan kepada Bani Israel dan juga Yesus mengajarkan itu kepada kaumnya bahwa tidak ada dosa yang diwariskan. Contoh, misalnya dalam Keluaran 23 nomor 1. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Mazmur 5 nomor 6 juga sama seperti itu. Lalu kemudian Keluaran di Imamat, di Imamat ya, jelas sekali yang saya terangkan tadi, Yeskiel 18 nomor 20 sampai 22. Orang yang berbuat dosa itulah yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan menanggung atas kefasikannya. Terus mana dosa warisnya? Betul menurut Imamat. Lalu mana tinggi derajatnya? Mana tinggi derajatnya Imamat daripada Paulus? Iya, tunggu bang. Ya bang, mulai semalam begitu abang sampai sekarang itu aja abang permasalahkan, ya kan? Itu aja abang pertanyakan. Mana tinggi kedudukan Musa? Udah basi pertanyaan abang semalam sampai sekarang. Apanya yang basi? Iya, pertanyaan abang itu. Apanya yang basi? Tuhan mengatakan melalui melalui para nabi, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang yang benar akan menerima berkat kebenarannya sendiri, dan kefasikan orang fasik akan ditanggung atas kefasikannya sendiri. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang kepada segala ketetapan-ketetapanku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Halilintar. Gimana tuh? Amin, haleluya. Ya, amin, haleluya. Mana dosa warisnya? Mulai dari semalam abang tanya itu, mulai semalam udah basi bang, udah basi. Boleh dong kita ketawa pakai nada. Aduh, belajar gimana bang. ceritanya Anda beriman dengan ilmu kau masih sedikit. Bang. Tahu bang, itu aja mau. Oke, boleh kita turun level dulu? Boleh kita turun level dulu, teman-teman? Boleh kita turun level dulu, teman-teman? Oke, kita turun level ya, sedikit ya. Nah, sekarang. Kau usah turun level bang, ilmu kau masih sedikit. Levelnya gimana? Oke, baik. Oke, dengarkan. Saudara Galung,
Saudara Galung, tenangkan hati Anda sebentar. Sebentar aja, sebentar. Kita dialog santai aja kita, Bang. Kita saudara. Bang. Bosan bang, bosan itu aja kau pertanyakan. Kalau Itu aja. kalau Itu aja kau bosan tanyakan. silakan kalau bosan silakan ambil tuak, campur masako sedikit, minum biar tenang. Oke? Iya. Oke. Udah basi Oke, bang, oke. dengar Kita dengar lanjut. omongan kau gitu aja semalam. Kita ganti. Kita turunkan level. Iya, oke. Campur potas. Oke. Kita turunkan level sedikit supaya yang dibawa mendengarkan juga ada hiburan. Oke. Mari kita kaji. Apa tujuan iblis? Ya, apa tujuan iblis kemudian menyesatkan Adam? Tujuannya apa? Kau tanya lah sama iblis bang. Supaya nanti keturunan Adam yang namanya Juma ikut iblis. Oke. Kau tanya sama iblis bang. Nggak masuk akal bang. Aduh. Sekarang sekali lagi saudaraku, kita turun level ini. Anggaplah sekarang. Iya bang. Iya, anggaplah sekarang Anda semua ini adalah anak TK dan saya kepala sekolah. Ya, kita turun level. Tujuan iblis. Saya kepala sekolah, Anda anak TK-nya. Atau dibalik. Kalau Anda keberatan kita balik. Kalau Anda keberatan kita balik. Saya kepala sekolah, Anda anak TK-nya. Kita balik. Oke? Nah, sekarang gini. Bolak-balik bang. Loh, tadi katanya enggak terima. Tadi katanya enggak terima. Ya sudah, kalau gitu dibalik lagi. Anda anak TK-nya, saya kepala sekolahnya. Udah puas. Udah kebalik-balik pun. Nah, sekarang gini. Tujuan iblis itu menjerumuskan Adam agar seluruh keturunan Adam jatuh ke dalam maut. Betul atau betul? Betul. Betul atau tidak? Tunggu dulu yang teman Kristen dulu. Iya, terus. Ya, betul. Oke, betul. Oke, Lanjut. Oke. Apa tujuan kemudian Yesus mati di atas tiang salib? Nah, tujuannya supaya supaya semua tidak. Aduh, ini kita turun level ini, kita turun level. Ganti dulu kan, ganti. Kita sudah turun level ini, kita sudah turun level. Tujuan saya turunkan nada suara saya juga. Tujuan daripada Yesus mati di salib adalah untuk menghapuskan dosa akibat godaan iblis. Betul? Betul. Nah, sepakat kita di situ. Oke. Saya simpulkan. Gitu bang, salah tuh. Loh, tujuan Yesus mati di atas tiang salib adalah untuk menghapuskan dosa. Saudara-saudaraku Kristen, gak usah pala menjawab yang kayak gini-gini. Mulai semalam ini aja ditanyanya, ini aja. Aduh. Jadi iblis tunggu sabar. 1 menit aja. Nanti forum ini saya akan serahkan ke abang-abang. Nanti habis ini saya kasih abang 1 menit aja, please. Diam, tenang, minum tadi tuaknya campur tiodan pelan-pelan. Oke. Enggak bang, ini udah minum Remoxon ini bang, udah minum Remoxon ini. Oke. Campur masako, jangan lupa. Minum Remoxon. Jadi iblis menyesatkan Adam agar supaya keturunan Adam jatuh ke dalam dosa. Seluruhnya kalau bisa, ya kan? Nah, iya, saya menjabarkan dulu. Lalu kemudian Yesus mati di atas salib untuk menghapuskan dosa-dosa tadi. Nah, maka kemudian manusia suci. Sekarang pertanyaan yang muncul adalah, dengarkan pertanyaannya adalah, iblis menyesatkan Adam agar keturunan Adam jatuh ke dalam jurang maut. Yesus mati di atas tiang salib agar menghapuskan dosa-dosa manusia, agar manusia tidak jatuh ke dalam jurang maut. Pertanyaan saya, siapa yang memprakarsai penyaliban terhadap Yesus? Siapa yang merasuki Yudas sehingga penyaliban itu terjadi? Silakan. Bang, boleh aku ucapkan bang? Boleh. Silakan. Nah, dengar dulu bang. Jawabannya bang. Dengar dulu bang. Silakan. Aku jawab dulu bang ya. Silakan. Kalau abang mau bertanya kayak gitu, baca dulu dari awal sampai akhir, jangan ujung ke ujung. Iya. Nah, Anda lah yang terangkan. Ini waktu Anda sekarang. Silakan melenggang patah-patah. Silakan. Apa jawaban saudara? Ilmu abang jawabannya jangan baca dari ujung ke ujung. Ya. Sekarang semua. Anda lah yang mengajarkan. Silakan. Waktu Anda 4 jam setengah. Silakan. Untuk apa yang bisa ngerugi kali aku? Kalau begitu kembali ke saya, boleh?
Udah ulangi Nggak saya perlu. jawab. Satu menit Itu aja. aja abang tanya. Iya. Mulai semalam, nggak perlu abang Oke, oke. jawab itu bang. Oke, Udah, oke. itu aja Jawab. abang Nah, tanya. sekarang gini. Udah, Sekarang begini. itu aja Sekarang abang begini. pulang lagi. Ilmu abang sisi. Sekarang begini. Sekarang begini. Iblis Nggak perlu merasuki sekarang. Adam. Iblis menggoda Adam supaya makan buah pengetahuan, akibatnya seluruh keturunannya jatuh ke dalam jurang maut. Orang gila pun Itu tahu itu bang, nanya menjawabnya itu bang, orang gila tahu menjawabnya itu bang. Bang, diam dulu bang, dengerin bang. Ini fase pertama. Ini fase pertama. Ini fase pertama. Bang, dengar aja dulu Ya. bang. Fase kedua, fase kedua, Kita mau tahu fase kedua, di mana pengetahuannya. fase pertama. Fase kedua, iblis merasuki Yudas agar Yudas mengkhianati Yesus agar Yesus disalibkan. Apa upah dari penyaliban Yesus? Dosa-dosa dihapuskan atau dosa-dosa makin bertambah? Tambah lah bang. Pertanyaan saya. Banyak. Iblis ini mau agar keturunan Adam masuk ke dalam lubang jarum, atau iblis ini mau agar keturunan Adam masuk ke dalam surga? Jawabannya adalah Apa bang? Jawaban apa? Iblis mau agar keturunan Adam masuk ke dalam jurang maut, atau iblis mau agar keturunan Adam masuk ke dalam surga? Jawabannya adalah Jurang maut. Jurang maut. Kalau begitu, kenapa iblis merasuki Yudas? Sedangkan abang aja bisa mati iblis bang. Aduh manusia apa macam abang? Akibat daripada mana tahu kok nggak punya dosa. Apa akibat dari merasuki Yudas? Aduh. Abang nggak merasa nggak punya dosa. Apa akibat daripada merasuki Yudas? Penyalipan. Apa akibat daripada merasuki Yudas? Penyalipan. Penyaliban. Akibat merasuki Yudas terjadi penyaliban. Akibat penyaliban, dosa-dosa manusia dihapuskan. Akibat dosa-dosa manusia dihapuskan, manusia masuk ke surga. Apakah sudah benar seperti itu iblis yang maunya iblis agar manusia jatuh ke surga? Jangan buat ke situ. Narasinya sudah bagus tadi. Narasinya sudah bagus. Gimana yang bagus? Yang salah. Gimana nih? Narasinya sudah bagus Di itu. situ saja bang, masih dilanjut lagi. Muter-muter pertanyaan, Tuhan muter-muter. mengeluarkan hukum. Bukan. Padahal ini levelnya sudah rendah kali loh. Sudah rendah kali loh levelnya. Itu aja. Ini sudah rendah kali loh. Itu aja ilmumu, itu yang kau tahu. Gini nih saya udah nangkap. Siapa yang memprakarsai penyaliban? Siapa yang memprakarsai penyaliban? Coba siapa yang memprakarsai penyaliban? Siapa? Itu aja kau tanya. Jawabannya apa? Itu aja kau tanya. Siapa yang memprakarsai penyaliban? Apa jawabannya? Jawabannya itu aja kau tanya. Raja Herodes. Itu aja kau tanya. Ayo. Pak Galung, kasih yang lain Pak Galung, kasih yang lain Pak Galung. Yesus mengatakan begini, aku yang memilih kalian yang 12 orang, tapi salah satu di antara kamu adalah iblis. Iya. Iya. Siapa iblis itu? Iblis yang ya tadi udah betul. Iblis yang membuat terjadinya penyalipan itu. Iblis. Apa akibat dari penyaliban? Ya semua manusia diselamatkan. Nah, berarti iblis mau agar semua manusia diselamatkan. Udah balik-balik pertanyaan ke Bang. Gimana nih? Gimana? Ganti topik lah, ganti topik lah dulu. Iya. Iya. Di situ yang salahnya. Sampai mati nanti abang tanya-tanyakan sama kami itu nanti terus. Gimana? Ini sampai mati nanti kami tanyakan itu terus. Oke, silakan. Sabar, saudaraku Galung, sabar. Minum aja dulu lagi, Silakan. Udah minum ronda ini, Bang. Minum ronda. Kejadian. Bang, kalau dengar ini levelnya saya turunkan lagi nih. Saya turunkan lagi levelnya. Enggak ada. Yohanes 6 nomor 70. Habis itu naikkan level itu dia kau tanya, Bang. Enggak, Anda belum sampai, makanya saya turunkan lagi. Yohanes 6 nomor 70. Yohanes 6 nomor 70. Jawab Yesus kepada mereka, "Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 murid ini? Namun salah seorang di antaramu adalah iblis." Siapa iblis yang dimaksud?
Yudas. Siapa yang melaporkan kepada tentara Romawi sehingga Yesus disalibkan? Yudas. Akibat dari ini Yesus disalib apa? Ya, betul. Dosa dihapuskan. Ya. Akibatnya Yesus disalibkan. Berhasil tidak iblis? Berhasil tidak iblis misinya membisikkan Yudas agar menyalibkan Yesus? Berhasil tidak? Berhasil. Berarti iblis mau agar manusia masuk ke surga? Nah itu salah, kesimpulan itu yang salah. Ketika Oke, mungkin kalimat sederhananya mungkin Gurunda gini ya, Bang. Silakan. Kalimatnya begini, Pak John. Iya, kita sederhanakan kalimatnya begini, Pak John. Saya sederhanakan kalimatnya begini. Dihapuskan dosanya, nggak ada manusia di dunia ini, bos. Tahu kok, bos? Pak, iya Pak Galung sebentar. Sederhananya begini dari tadi Gurunda itu pemaparannya. Pertama begini, yang menyebabkan manusia pertama jatuh dalam dosa itu adalah iblis, sehingga manusia berdosa, dan yang menyebabkan pengampunan dosa, dihapusnya dosa manusia ada juga iblis. Maka iblis selesai, dia berjasa membuat manusia jatuh dalam dosa, dia juga yang berjasa manusia diampuni dosanya gitu. Nanti tolong kasih saya waktu kesimpulan. Silakan Anda berargumen. Oleh karena itu, saya ngomong. Ini jawaban kau itu aja. Dengar dulu. Silakan Anda berargumen. Nanti di akhir saya kasih kesimpulan. Allah mengeluarkan firman. Begini, beberapa kali iblis itu. Cuma ilmu kau segitu itu aja kau tahu. Dari semalam itu aja kau tahu. 10 hukum Taurat itu. Barang siapa tidak mentaati hukum Taurat itu, yang 10 itu, ada hukumnya itu. Dengar dulu. Coba saya ngomong. Bang Juma itu sudah betul. Cuman di akhir kalimatnya itu framingnya yang salah. Satu-satu yang Kristen ngejelasinnya satu-satu biar di. Ya, saya dulu Joni jelaskan. Saya jelaskan dulu. Narasi Bang Juma itu sudah bagus. Jelasnya Bang, jangan sepotong-sepotong. Pak Martin, itu Pak Joni mau ngejelasin, Pak Martin diam dulu, Pak Martin. Iya, Bang. Narasi Bang Juma itu udah betul, cuman di akhir kalimatnya itu yang salah. Nah, kita yang benar yang mana, Bang? Dengar dulu, kita ketahui beberapa kali iblis itu mencoba Yesus supaya Yesus itu mati. Ngerti nggak itu? Waktu gimana? Beberapa kali iblis mencoba Yesus supaya Yesus itu mati. Betul? Bukan Yesus supaya menyembah Yesus mati. Iblis. Kisah di Danau Galilea yang ada ombak, yang diterpa ombak, itu iblis kepingin Yesus mati. Nah, beberapa kali ada seperti itu. Di zaman awal juga ada. Oke. Berarti iblis mau Yesus mati, oke? Iya. Dari kesimpulan akibat dari Yesus mati, akibat Yesus mati apa, Bang? Kesimpulan itu iblis maunya Yesus mati, tetapi iblis tidak tahu bahwa kematian itu bisa menyelamatkan. Pengetahuan iblis yang ke depan yang tidak tahu. Begitu jawabnya. Lalu kenapa kemudian berarti setelahnya? Abang ini paham sekali tentang iblis ya. Allah. Jadi iblis tidak tahu bahwa akibat penyalipan iblisnya kau tuh manusia. Halo. Iblis tidak tahu akibat penyalipan itu. Jadi karya Halo, bapak-bapak yang Kristen bisa satu-satu nggak Pak? Ada yang mau jelasin nggak itu? Biar nggak tumpang tindih, nggak bisa didengar. Kami yang Muslim juga diem. Iya, tadi saya bilang gini-gini, coba. Iblis tidak tahu bahwa kematian Yesus itu menyebabkan terjadinya karya penebusan. Iblis tidak tahu itu, tetapi iblis maunya Yesus mati. Kematian Yesus itu berdampak apa? Iblis tidak tahu. Paham? Itu dia, di situ masalahnya. Kelihatannya Anda lebih iblis dari iblis. Anda tidak tahu, iblisnya tidak tahu tentang apa yang dinarasikan oleh apa yang menjadi keinginan mereka. Yudas itu dihasut oleh iblis itu betul sampai disalib mau mati. Oke, mari kita buktikan. Dampak kematian itu menyebabkan penebusan.
Oke, mari kita buktikan, Bang. Apakah Tuhan membolehkan membunuh manusia untuk menebus dosa manusia? Itu bukan bukti, Bang. Nah, ini bukti supaya Itu apa yang Anda pertanyaan narasikan, itu. supaya Anda narasi Anda yang mengatakan iblis tidak tahu. Mari kita buktikan. Apakah Tuhan menginginkan penebusan dosa dengan menggunakan darah anak manusia? Loh iya, itu mana dalilnya? Bukan menginginkan ketetapan. Mana ketetapannya? Iya, saya kasih contoh. Dengarkan. Saya kasih ketetapannya. Keluaran 23 nomor 7. Jangan engkau membunuh orang yang tidak berdosa, yang tidak bersalah. Itu perintah, itu ketetapan. Apakah Yesus orang berdosa? Enggak. Nah, terus kenapa dia dibunuh? Itu akibat keserakahan manusia. Bang, kau dengar ya, Bang, kau dengar baik-baik ya, dengar kau baik-baik ya. Gak usah kau jadi dewasa, gak usah kau jadi tua biar nggak ada buat kejahatan. Jadi bayi aja kau. Jadi bayi biar nggak bisa bikin kejahatan manusia. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Jadi upah dari pekerjaan iblis kalian jadikan sebagai tradisi, sebagai Kristen gitu ya. Jadi ketika kemudian ini kesimpulan dari saya. Ketika kemudian Anda menganggap pembunuhan terhadap Yesus itu sebagai alat untuk menebus dosa kalian dan mengimani itu, siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Kau. Siapa yang tepuk tangan? Siapa yang tepuk tangan? Kau sendiri. Siapa yang menginginkan agar Yesus itu disalibkan? Kau, Bang, kau sendiri. Iblis. Oh, si iblis kau sendiri. Yang tepuk tangan? Yang tepuk tangan? Iblis. Kau sendiri. Iblis. Kau tepuk tangan iblis. Tepuk tangan Kristen. Yang bangga saya. Yang panen atas penyaliban itu siapa? Islam atau Kristen? Yang panen atas penyaliban itu? Semua manusia. Kau yang menggantung di lehernya apa? Yang menggantung di lehernya itu salib siapa? Islam atau Kristen? Kau Bang, kau sendiri, Bang, kau sendiri. Siapa yang prakarsa daripada penyaliban? Kau sendiri, Bang, kau sendiri. Iblis. Jadi agama Kristen itu menurut Yesus dalam Yohanes 8:44, Yohanes 4:8, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan bapamu. Oke, teman-teman, mari kita tepuk tangan sejenak. Ya, tepuk tangan juga berdasarkan pemahamanmu. Silakan. Sesi ini kita selesaikan ya. Kita selesaikan sesi ini. Saya kira teman-teman sudah turun naik level tidak bisa, turun level juga tidak bisa, dia ngambang di tengah, maju kena, mundur kena, kiri kanan kena, nggak bisa. Oke. Iya gini. Kalau ada lagi? Kalau kau gini, Bang, kalau kau menyalahkan Kristen, coba dulu ajaranmu dulu kau kasih dulu kebenarannya, gimana, Bang? Saya tidak menyalahkan Kristen. Sekarang saya ungkit begini. Sekarang saya ungkit masalahnya itu kasus. Sambung lagi, mulai kembali ke sana. Apakah di ajaran Islam boleh saya menyalahkan iblis? Saya menyalahkan iblis yang begitu lihai menyesatkan Anda. Saya menyalahkan iblis, tidak menyalahkan Anda. Iblis begitu lihai. Saya telah menguraikan perjalanan iblis itu. Yang tidak jelas. Saya sudah menguraikan perjalanan secara detail. Anda berpegang teguh kepada pemahaman doktrin. Padahal Anda sudah tahu ini adalah tindakan iblis. Anda masih mempercayai. Berarti yang hebat di sini adalah iblis yang mampu menggulung akal logika sehat saudara-saudara saya Kristen. Terima kasih. Salam dari saya Bang Suma, sang penginjil jalanan putra Indonesia. Sang Injil. Dari mana kau sang Injil? Hebat kamu iblis. Panas. Bapak-bapak, ini kocak juga ini.